Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Ia meninggalkan kota tanpa dilihat atau terlihat oleh siapapun. Kalaulah ada manusia yang melihatnya, tentu akan terjadi kepanikan dan mungkin ia akan ditembak oleh siapapun yang mempunyai senjata api. Sampai larut malam, ia mencari ke berbagai tempat, tidak berhasil. Menjelang pagi ia kembali ke kota. Pukul 7.30 ia tiba di Jatinegara. Oleh kejengkelan harimau itu ingin menimbulkan kepanikan. Mengapa harus dia sendiri yang kecewa? Biarlah orang-orang lain juga merasa takut dan panik. Dan ia membaca mantra untuk melenyapkan kekuatan doa membuat diri tak kelihatan. Maka mendadak berteriak-teriak dan berlarian puntang-pantinglah ratusan manusia yang melihatnya. Bagaimana secara tiba-tiba ada harimau di tengah-tengah mereka. Suatu keajaiban, tetapi itu tak terpikirkan oleh mereka. Ketakutan dan kepanikan saja yang menguasai orang banyak itu. Beberapa anggota pemelihara keamanan yang berpistol juga lari tunggang langgang. Tak ingat untuk mempergunakan senjata menembak mati binatang buas yang amat berbahaya karena doyan membunuh dan makan daging makhluk hidup itu. Apalagi daging manusia yang manis rasanya. Tetapi beberapa anggota ABRI yang bersenjata laras panjang dan sedang menumpang sebuah truk tidak jadi panik. Tahu apa yang harus diperbuat dalam keadaan seperti itu. Truk berhenti dan beberapa orang membidikkan senjata ke arah binatang itu. Tak usah takut akan mengenai orang karena semua manusia itu telah menyingkir. Yang sempat mengherankan adalah tidak adanya orang yang diterkam oleh binatang buas itu. Ia hanya berjalan tenang-tenang, seolah-olah ia berada di rimba raya saja. Pasti bukan harimau sirkus, karena tidak ada yang sedang mengadakan pertunjukan di Jakarta. Apakah harimau jinak peliharaan seseorang yang sudah tidak ingin daging manusia karena terlalu sering melihat manusia dan selalu mendapat makan cukup? Tetapi penjaga keamanan yang harus melindungi keamanan orang banyak tidak mau ambil resiko. Peluru disuruh melaksanakan tugas. Membunuh sang raja hutan. 4 peluru mengenai sasaran sebab mereka memang pintar-pintar menembak dan melakukannya dengan hati tenang. Tetapi harimau itu bukannya roboh atau berlari. Ia menoleh ke arah asalnya peluru lalu berjalan lagi seenaknya seperti orang mengejek atau tidak peduli. Para penembak saling pandang menunjukkan rasa heran tanpa kata. Kemudian seperti dikomando mereka bersama menembak lagi. Dan semua peluru pasti mengenai harimau yang tak acuh itu. Kini binatang itu membalik, memandangi keempat orang yang menembakinya, lalu berlari-lari ke arah truk. Orang-orang bersenjata itu kini jadi takut. Mereka melompat dari truk, berhamburan lari ke berbagai jurusan. Malu, siapapun tidak akan perlu merasa malu dalam menghadapi kenyataan seperti itu. Harimau kebal peluru. Orang bisa mati konyol kalau berlagak mau terus berhadapan dengan makhluk semacam itu. Lebih baik menghadapi 10 kasdut atau selusin pembunuh berdarah dingin. Dan harimau itu tidak terus mengejar penembak-penembak itu. Ia berdiri di sana, memandangi saja seolah-olah sudah puas melihat mereka lari terbirit-birit. Orang ramai di sana lantas berpikir bahwa harimau ini tidak bermaksud mencederai mereka, tetapi rasa takut mereka tidak berkurang. Sebaik-baiknya harimau, ia terkenal sebagai raja hutan yang paling ganas. Bisa jadi pembunuh tak kenal ampun. Ada pula di antara mereka yang berpikir bahwa binatang buas kebal itu masuk kota mencari seorang pemburu yang barangkali menembak mati atau melukai salah seekor dari keluarga kesayangannya, betina pasangannya atau anaknya. Boleh jadi juga membunuh atau melukai sahabatnya. Karena penasaran, ia cari pemburu itu sebagaimana seorang dendam akan mencari musuhnya, walaupun harus menempuh neraka. Sudah tentu, kehadiran harimau itu bukan hanya menyebabkan orang ramai panik, tetapi juga beberapa banyak kendaraan bertabrakan karena pengemudinya dilanda ketakutan. Lalu lintas jadi kacau balau dan harimau itu terus saja jalan dengan tenang. Sesekali ia berhenti dan menoleh ke sekeliling, seolah-olah mencari sesuatu atau seseorang yang barangkali saja ada di antara orang-orang itu. Tiba-tiba harimau itu mengaum keras 2 kali berturut-turut sehingga masyarakat tambah ketakutan. Sepasukan polisi yang dimintai bantuan telah tiba di sana. Semua melompat dari atas truk yang membawa mereka.
Ada yang terjatuh karena kaki sudah goyah tatkala menghadapi binatang yang katanya tak dimakan peluru itu. Mereka menyebar diri, mengepung sang raja hutan. Harimau itu berdiri di tengah-tengah, mendengus, kemudian mengaum. Beberapa orang pemegang senjata jadi gemetar. Kalau hanya menghadapi bandit-bandit, mereka tidak akan setakut itu. Mereka tidak bisa ramalkan apa yang akan terjadi, tetapi mereka harus menjalankan tugas atasan untuk menembak mati binatang berbahaya yang telah menimbulkan kepanikan itu. Rupanya di antara petugas polisi itu ada seorang pawang harimau, anak dari seorang pawang profesional yang telah memanggil puluhan harimau di daerah Jambi dan Palembang. Orang ini, Sersan Mayor Basrah, sebelum jadi polisi sudah biasa mengikut ayahnya ke hutan untuk menangkap harimau. Yang ditangkap biasanya harimau yang telah berbuat salah, membunuh penduduk atau ternak. Dengan kekuatan ilmu gaib, pawang bisa memanggilnya untuk menyerah. Pawang yang benar-benar hebat dapat menundukkan harimau yang bersalah. Manakala sudah dalam jarak tembak, barulah ia dibunuh oleh yang ditugaskan untuk itu. Tidak mesti pawang itu sendiri membunuhnya. Seringkali pawang tak mau melakukan pekerjaan yang dianggapnya kejam itu. Tugasnya hanya memanggil, bukan membunuh. Serma Basrah mencoba jampi-jampi yang pernah dipelajarinya dari ayahnya. Bahkan pernah pula dipraktekannya. Rupanya manusia harimau ini merasa bahwa ia disuruh tunduk. Semula ia gelisah, sehingga sang pawang dan kawan-kawannya yang sudah siap dengan senjata mulai yakin bahwa serma rekan mereka itu benar-benar orang luar biasa. Sudah dimufakatkan di markas tadi bahwa mereka hanya menembak kalau perlu. Begitu permintaan Sersan Mayor Basrah yang mereka terima baik. Setelah gelisah, harimau itu berjalan. Semua senjata siap tembak. Binatang itu tanpa ragu-ragu menuju satu orang saja, Sersan Mayor Basrah. Kawan-kawannya menjadi tegang. Begitu juga banyak penonton yang tadi ketakutan, kini berubah ingin menyaksikan suatu pertunjukan yang pasti hanya bersua sekali seumur hidup mereka. Basrah mulai girang. Mantranya berhasil. Harimau itu pasti akan sujud nanti di hadapannya. Ia akan membuat nama besar. Akan jadi pengisi koran berhari-hari lamanya. Bayangkan, seorang sersan mayor polisi menundukkan raja hutan di dalam kota. Beberapa meter di hadapannya, binatang buas yang punya rupa amat mengerikan itu memang berhenti, duduk, dan sujudlah. Perintah pawang Serma Basrah. Sang harimau berdiri saja, tenang, melihat ke kiri dan kanan, seolah-olah menaksir kekuatan Basrah dengan kawan-kawannya. Tunduk perintahku, engkau tentu telah membunuh seseorang. Engkau mengaku? Harimau itu diam saja, kemudian menguap. Tunduk dan sujudlah, aku atasanmu. Turut perintahku. Harimau itu memandangnya. Kau tak dapat menentang aku, harimau berdosa, bentak Sersan Mayor itu dengan memusatkan seluruh kekuatan batinnya. Siapa bilang? Tanya harimau itu tiba-tiba. Kini semua tangan yang memegang senjata, termasuk Basrah dan penonton jadi gemetar, takut dan heran. Ya Tuhan, apa yang berada di hadapan mereka? Harimau yang berbicara? Atau harimau jadi-jadiankah dia? Beberapa orang polisi bergegas meninggalkan tempat itu. Ini bukan lawan. Jin bukan lawan manusia dengan senjata, sebab makhluk-makhluk halus itu tidak bisa dibunuh dengan senjata. Sersan Mayor yang mulai takut itu pun merasa amat heran, tetapi ia mau coba menghadapinya dengan kekuatan batin. Kalau lawannya itu bicara, kan belum berarti ia kalah. Boleh jadi ia manusia mati yang jadi harimau. Mungkin nanti ia akan tunduk juga, cuma tidak secepat harimau biasa. Sebab yang ini tentu punya otak manusia. Siapa kau sebenarnya? Tanya Sersan Mayor Basrah masih dengan suara berwibawa. Pentingkah bagimu siapa aku? Tanya harimau itu. Mengapa kau masuk kota? Siapa yang kau cari? Kalau ada yang kau cari. Adakah hukum yang melarang harimau masuk kota? Pasal berapa? Wah, harimau ini jelas mengejek dan mempermainkan si pawang dan kawan-kawannya. Tetapi ia tidak menampakkan tanda-tanda mau menyerang. Menyerahlah, supaya kami tidak perlu menembak, kata pawang itu. Kalau aku tidak menyerah, perlukah kalian menembak diriku? Apa kesalahanku? Siapa yang kusakiti? Penjahat pun harus diadili dulu, sedangkan aku bukan penjahat. Setidak-tidaknya kau menimbulkan ketakutan dan kepanikan, kata Basrah. Salah mereka. Kenapa mesti takut dan panik? Aku tidak bermaksud jahat terhadap mereka, kata harimau itu. Katakanlah siapa engkau sebenarnya, pinta Basrah. Kini mulai lunak. Sudah kukatakan,
Tak penting bagimu dan kawan-kawanmu. Lalu ia hilang. Sekarang semua yang menyaksikan benar-benar bagai bermimpi. Kemana perginya? Harimau masuk kota, ditembak tak mempan. Dipawangi malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan ia sama sekali tidak menyakiti siapapun. Apakah sebenarnya semua ini? Berita itu segera menjalar ke tiap pelosok kota. Yang tidak melihat sendiri banyak yang tidak percaya. Kabar sensasi. Biasa zaman kita. Ada kejadian yang dibesar-besarkan untuk membuat orang melupakan peristiwa lain yang sebenarnya lebih besar lagi. Untuk mengalihkan perhatian, kata orang. Beberapa banyak wartawan segera datang ke tempat kejadian. Masih ada bekas-bekas mobil saling tabrakan. Pecah-pecahan kaca yang bertaburan. Wartawan-wartawan ini pun sukar percaya pada kejadian itu. Tetapi karena berita berarti duit, maka semuanya dilalap untuk disiarkan panjang lebar dalam koran-koran mereka. Koran-koran sore pasti akan dicetak lebih banyak karena tiap orang pasti ingin membacanya. Memang begitulah kenyataan. Kepanikan dan ketakutan bagi sementara masyarakat merupakan rezeki bagi sekelompok orang lain yang memanfaatkan kejadian dengan berbagai cara, antara lain dengan menulis. Tetapi aneh, pada koran-koran terbitan sore itu, tiada berita mengenai harimau kebal yang pandai bicara masuk kota, tidak sebaris pun. Mereka menyangka bahwa mungkin koran tak sempat memuat, tapi mustahil. Kejadiannya pada pagi hari, tak ada yang tahu bahwa tiap pemimpin redaksi dari koran sore telah ditelepon oleh seorang yang tidak mau menyebutkan namanya. Perintahkan redaksi Anda untuk tidak memuat berita di Jatinegara pagi tadi. Kalau kalian muat, aku akan datang mengobrak-abrik kantor kalian. Jangan tanya siapa aku. Telepon diletakkan. Tak ada pemimpin redaksi yang mau ambil resiko. Barangkali yang memberi ingat itu si harimau yang bisa bicara. Seorang wartawan kota terbitan pagi yang sedianya akan menurunkan berita tersebut dalam penerbitan keesokan paginya telah menerima ancaman. Jangan Anda komersilkan diriku kalau mau selamat. Siapa Anda? Tanya sang wartawan. Aku yang datang ke Jatinegara tadi pagi. Kau telah mendengarnya. Kau mau memberitakan harimau kebal yang pandai bicara tadi pagi? Tanya wartawan tersebut. Jangan tanya lagi. Jangan beritakan. Tapi aku wartawan. Kewajibanku memberitakan. Aku melarangnya. Kau kadang-kadang juga dilarang menulis suatu berita, bukan? Kali ini aku yang melarang. Tapi ia tidak bisa meneruskan. Tiada tapi. Kuulangi, jangan tulis. Perintah suara itu. Telepon diletakkan. Wartawan itu masih bimbang. Mungkin hanya orang iseng yang mau menakut-nakutinya. Ia pun bertekad untuk tetap memuat berita itu.